Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Lasta dengan NIM 24030150006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Abdillah dengan NIM 24030150086. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan perbandingan antara EfficientNet dan ResNet untuk klasifikasi tipe kulit wajah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum pemrograman lanjut dengan dosen pengampu Bapak Zuhri Halim. Untuk EfficientNet akan dijelaskan oleh Rafif. Dimulai dari beberapa tahapan, di mana tahapan pertama ini adalah menghubungkan Google Colab ke dalam Google Drive-nya. Lalu tahap kedua, di sini adalah sintak kode framework deep learning, di mana melakukan pengolahan dan gambar akan diuji. Dalam sintaks ini image size 224, di mana akan diuji menjadi ukuran 224 kali 224 piksel. Lalu diproses 32 gambar sekaligus. Selanjutnya ada kode digunakan untuk menentukan lokasi dataset yang akan diuji dari 3 dataset, yaitu train, validation, dan test sebagai evaluasi terakhir. Dan ada output dari kode ini di mana menghasilkan 5 kelas, yaitu combination, dry, normal, oily, sensitif dari masing-masing 3 dataset tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada tahapan data augmentation, di mana berfungsi memperbanyak variasi data secara virtual supaya tidak terjadi overfitting. Lalu selanjutnya ada TensorFlow, dan ini membuat modelnya, di mana menghasilkan output total params 4713,128. Dan selanjutnya compile model, di mana processing EfficientNet ini mulai. Dan di sini juga ini sesuai dengan standar EfficientNet dan kewajiban agar bobot ImageNet ini diproses secara optimal. Dan di sini diuji dengan 100 epoch. Lalu ada hasil dari tes akurasi dan lossnya, di mana kami saat menguji ini melihat kejanggalan pada kesempurnaannya karena 100% ya. Dan karena hasil ini, kami mencoba fine tuning untuk hasilnya lagi. Lalu di sini ada akurasinya, tahap yang menghasilkan output precision, recall, F1 score, dan support, di mana masing-masing kelas combination, dry, normal, oily, sensitive ini menghasilkan akurasi juga. Lalu selanjutnya membuat story validation akurasi, di mana menghasilkan grafik. Ya, di sini jelas bahwa ada 2 grafik, yaitu training dan validation akurasi, dan training dan validation loss. Dan di sini terlihat performa sangat tinggi pada training akurasi dan training validasi loss. Secara keseluruhan ini termasuk baik karena tidak terjadi tanda-tanda overfitting dan sangat akurat di atas 90 atau mencapai 98%. Lalu selanjutnya kita melakukan confusion matrix, di mana semua kelas ini sempurna untuk akurasinya, 45 semua. Kalau kita membuat base model untuk fine tuningnya, menguji 50 epoch dan menghasilkan akurasi yang sempurna di angka hampir 100%. Lalu membuat precision, recall, F1 score, dan support lagi untuk masing-masing 5 kelas, dan membuat training dan validation akurasi maupun lossnya, grafiknya. Dan di sini ada pengujian,
pengujian gambar di mana kita upload gambar lalu nanti keluar hasilnya. Dan di sini ada oily, normal, sensitif, masih semua foto dan menghasilkan akurasi yang sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan model restetnya. Yang pertama, block loader ini digunakan untuk mengimpor dari Google Drive ya, menyambungkan Google Colab dengan Google Drive sehingga bisa mengambil dataset dari Google Drive. Kemudian TensorFlow ini framework deep learning-nya. Kemudian ini adalah default dari ResNet-nya, resolusi 224 kali 224. Kemudian dataset array-nya diambil dari path ini, drive my drive dataset, kemudian train, sama juga untuk validasi dan testing. Nah, blok kode ini digunakan untuk mengimport atau mengambil dataset dari drive tersebut dengan hasil untuk data trend to 1800 dibagi 5 kelas, yaitu combination dry, normal, oily, dan sensitif. Validation juga 225 dan test itu 225 yang dibagi jadi 5 kelas juga, 5 kelas yang sama. Kemudian dilakukan augmentation yang berguna untuk supaya model ini tidak menghafal, tetapi benar-benar mempelajari dataset kita dengan dilakukan random flip secara horizontal, random rotation sebanyak 10%, dan random zoom sebanyak 0,2 atau 20% pada setiap proses learning-nya. Kemudian dilakukan pre-processing, lalu dibuild modelnya atau dibangun modelnya menggunakan blok kode ini. Selanjutnya modelnya di-compile, lalu di-optimize dengan Adam Optimizer, lalu dilakukan data training. Oh ya, untuk dari atas ini, dari augmentation, apa namanya, pre-processing, sama seperti model EfficientNet, karena untuk perbandingan, jadi harus sama. Nah, dilakukan data training sebanyak 100 ekor, di mana untuk efek atau approach pertama itu memakan waktu 300 detik atau 5 menit dengan akurasi 76%. Kemudian efek atau approach kedua itu turun drastis di eh, apa detik 30 detik dengan memakan waktu 30 detik dan akurasi kenaikannya juga sangat-sangat signifikan di angka 91%. Terus dilakukan data training sebanyak 100 kali. Nah, setelah dievaluasi hasilnya itu menunjukkan angka akurasi di 98% dengan loss 0 atau 30%. Nah, selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasinya rumusnya ada pada kriteria presisi, recall, dan F1, kemudian akurasi untuk setiap kelasnya bisa terlihat. Lalu dibuatkan grafis proses learningnya, di mana sejak approach awal dapat terlihat eh, kenaikannya itu sangat-sangat signifikan sejak approach awal dan tidak ada penurunan yang signifikan yang menandakan bahwa model ini tidak mengalami overfitting ataupun underfitting, di mana underfitting itu tidak menuju ke angka satu sama sekali, misalnya di tengah-tengah sini. Selanjutnya selanjutnya dibuat conversion matrix-nya, di mana model disuruh menebak em, apa gambar pada dataset tes yang menunjukkan di sini itu diagonal bentuknya, menunjukkan bahwa hasilnya benar, dominan benar, dengan hanya sedikit kesalahan pada normal dan oily. Di mana normal dia
Nah, oh, normal, oily, dan sensitif, di mana normal menebaknya kombinasi, oily menebak sensitif, kemudian sensitif menebak kombinasi. Karena pada efisiennya dilakukan fine tuning, jadi ResNet-nya juga dilakukan fine tuning supaya tidak bias, di mana dilakukannya sebanyak 50 efek atau epoch. Prosesnya sama juga, tetapi memakan waktu lebih cepat karena sudah di training sebelumnya. Dengan setelah dilihat akurasinya bertambah menjadi 99% dengan loss yang turun di 26%. Dilakukan evaluasi lagi, yaitu precision, recall, dan F1 score dengan angka-angka yang naik. Lalu dibuatkan gambar proses trainingnya, di mana eh, menunjukkan kenaikan, dan tidak ada penurunan, berarti tidak overshooting lagi. Setelah itu dilakukan dibuat confusion matrixnya untuk menebak, modelnya disuruh menebak di dataset testingnya itu, dan masih menunjukkan diagonal dengan oily dan sensitif benar semua, ada perkembangan. Nah, untuk blok kode ini digunakan untuk menguji model ResNet-nya dengan gambar yang berbeda, di mana eh, modelnya menebak ini normal dengan akurat dengan confident-nya itu 99%, atau ya untuk oily-nya gambarnya memang oily dan menebaknya oily 100%, dan ini ketika menebak ini seharusnya normal, tapi dia menebak oily. Mungkin faktornya adalah karena gambarnya itu sangat-sangat kecil ya, karena cuma 3 KB dengan resolusi yang tidak sampai 100 dikali 100. Nah, untuk perbandingannya bisa dilihat bahwa sebenarnya ResNet ini dan EfficientNet itu performanya sama ya untuk dataset ini. Dataset ini sama di evaluasi sebentar. Mungkin karena datasetnya memang kecil, jadi performanya sama, mirip. Tetapi memakan waktu yang lebih banyak dibanding EfficientNet. Nah, ini cara performa sama setelah dievaluasi, tapi memakan waktu yang lebih banyak dibanding EfficientNet. Misalnya 25 detik, 30 detik, 25 detik, 41 detik. Mana di karya ilmiahnya menjelaskan bahwasanya reset ini membutuhkan waktu 56 menit, 9 detik, dan 30 menit 9 detik untuk fine tuningnya, sedangkan EfficientNet itu 54 menit 10 detik, dan setelah fine tuning itu 22 menit. Jadi untuk efisiensi waktu, EfficientNet lebih unggul ya. Kemudian dari waktu ini juga bisa diambil kesimpulan bahwa reset ini memerlukan resource atau sumber daya komputasi yang lebih lebih tinggi dibanding EfficientNet. Jadi untuk resource atau untuk resource atau sumber daya komputasi yang lebih terbatas, baiknya menggunakan EfficientNet. Sekian dari Sekian kelompokku, dari kelompok kami, kurang lebihnya kurang mohon lebihnya maaf. mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.